Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe channel Elva Story, agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang menyentuh hati. Pernahkah sahabat membayangkan, hidup di negeri orang tanpa kenalan, tanpa tempat tinggal, bahkan hampir putus asa? Mari kita simak kisah ini sampai akhir. Rania adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di Indonesia. Hari-harinya dihabiskan di sebuah pabrik konveksi, menjahit pakaian untuk pesanan lokal. Tangannya lincah memainkan jarum dan benang, namun di balik senyum ramahnya, tersimpan keinginan besar untuk mengubah hidupnya dan membantu kedua orang tuanya keluar dari kesulitan. Suatu sore, ketika ia tengah merapikan potongan kain, sebuah pesan masuk dari temannya. Pesan itu berisi tawaran yang membuat matanya berbinar. Temannya menulis bahwa ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di Arab dengan gaji yang sangat tinggi. Katanya, pekerjaan itu cocok untuk perempuan, dan proses pemberangkatannya bisa dibantu dengan cepat. Rania membaca pesan itu berulang kali. Hatinya mulai berdebar membayangkan masa depan yang lebih baik. Malam itu, ia pulang dengan hati penuh harap, lalu duduk bersama kedua orang tuanya di ruang tamu. Ibu, ayah, ada tawaran kerja di Arab. Gajinya besar. Teman Rania bilang ini kesempatan bagus. Rania ingin mencobanya, tapi Rania mohon restu ayah dan ibu. Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap wajah anaknya yang penuh semangat. Nak, kalau itu yang terbaik menurutmu, pergilah. Tapi ingat, dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan sholat dan selalu jaga dirimu. Ayahnya hanya mengangguk pelan, namun dari matanya terlihat kekhawatiran yang ia coba sembunyikan. Beberapa minggu kemudian, setelah melalui proses yang singkat, Rania pun terbang ke Arab. Perjalanan panjang itu ia jalani dengan penuh harapan. Namun setibanya di bandara, ia tersadar bahwa kenyataan tidak seindah mimpinya. Teman yang memberinya informasi tentang pekerjaan itu tak dapat dihubungi. Teleponnya tidak diangkat, pesan-pesan yang ia kirim hanya centang satu. Ia berdiri di tengah keramaian bandara dengan koper di sisinya. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Rania mencoba berbicara kepada beberapa orang, namun kendala bahasa membuatnya sulit dimengerti. Ada yang hanya menggeleng, ada pula yang berjalan pergi begitu saja. Hatinya mulai diliputi rasa panik. Ia merasa sendirian di negeri asing yang sama sekali tidak ia kenal. Waktu berjalan lambat, dan setiap detiknya terasa seperti beban berat. Rania mulai berdoa dalam hati, memohon agar Allah mengirimkan pertolongan. Dan di saat ia hampir kehilangan harapan, seorang pria muda Arab menghampirinya. Wajahnya menunjukkan rasa iba. Ia berbicara pelan, menggunakan campuran bahasa Arab dan Inggris, bertanya apakah Rania membutuhkan bantuan. Dengan mata berkaca-kaca, Rania mengangguk. Ia menceritakan sedikit tentang kebingungannya, dan pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Fahd, pemilik sebuah toko gaun mewah di pusat kota. Tanpa banyak tanya, Fahd menawarkan bantuan untuk membawanya ke tokonya. Hatinya tergerak karena melihat seorang perempuan muda sendirian di negeri asing. Rania pun mengikuti Fahd, meski hatinya masih dipenuhi rasa cemas dan tak menentu akan nasibnya. Perjalanan menuju toko Fahd membuat hati Rania campur aduk. Dari jendela mobil, ia melihat bangunan-bangunan tinggi, jalanan lebar, dan lampu-lampu yang berkilau. Namun di dalam hatinya, rasa lelah dan khawatir belum sepenuhnya hilang. Ia memeluk tasnya erat, berusaha tetap tenang di tengah situasi yang belum ia pahami. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, mobil mereka berhenti di depan sebuah bangunan 3 lantai. Di lantai bawah, tampak etalase besar dengan gaun-gaun indah berkilauan di balik kaca. Warna emas, perak, merah marun, dan biru muda menghiasi pajangan, membuat toko itu tampak seperti istana mode. Fahd mengajaknya masuk, lalu memperkenalkan Rania kepada seorang wanita parubaya yang ramah namun berwibawa. Ibu, ini Rania. Dia dari Indonesia. Dia sedang kesulitan, jadi aku membawanya ke sini. Wanita itu menatap Rania dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tersenyum hangat. Selamat datang, Nak. Anggap saja ini rumahmu. Kami akan membantumu. Kata-kata itu membuat hati Rania bergetar.
Ia mengangguk penuh rasa syukur, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Fahd lalu menunjukkan sebuah kamar kecil di lantai 2. Kamar itu sederhana, namun cukup nyaman. Ada tempat tidur bersih, lemari kecil, dan jendela yang menghadap ke jalan. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Arab, Rania merasa sedikit lega. Keesokan harinya, Fahd mengajaknya berkeliling toko. Ia menjelaskan bahwa tokonya menjual gaun-gaun mewah untuk acara pernikahan dan pesta besar. Pelanggan mereka berasal dari keluarga terpandang, sehingga pelayanan harus selalu sempurna. Kamu bisa mulai bekerja di kasir. Kalau ada waktu, kamu juga bisa membantu menata gaun. Rania mengangguk penuh semangat. Hari-hari pun mulai berjalan. Rania belajar mencatat penjualan, menghitung pembayaran, dan melayani pelanggan dengan senyum ramah. Meskipun awalnya gugup, ia cepat beradaptasi. Bahkan, ia mulai mempelajari beberapa kata dalam bahasa Arab untuk memudahkan komunikasi. Keluarga Fahd memperlakukannya dengan sangat baik. Ibunya sering mengajaknya makan bersama, menanyakan kabarnya, bahkan memberinya pakaian baru. Rania merasa seperti mendapat keluarga baru di negeri asing. Namun di balik kenyamanan itu, Rania tak pernah lupa bagaimana ia tiba di Arab dengan penuh kebingungan. Ia bekerja dengan tekun, seakan ingin membalas budi atas kebaikan Fahd dan keluarganya. Setiap senyum pelanggan, setiap gaun yang ia rapikan, adalah bentuk rasa terima kasih yang ia wujudkan dalam kerja keras. Fahd sendiri mulai memperhatikan ketulusan Rania. Di sela-sela kesibukan, ia melihat bagaimana gadis itu tak pernah mengeluh, selalu sigap membantu, dan menjaga sopan santun di hadapan siapapun. Rasa hormatnya perlahan berubah menjadi kekaguman. Namun, Rania tidak menyadari bahwa perjalanan takdirnya baru saja dimulai. Di balik gaun-gaun indah dan senyum pelanggan, Allah tengah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari demi hari, Rania semakin mahir menjalankan tugasnya sebagai kasir. Jemarinya lincah menghitung uang, mencatat penjualan, dan mengatur pembukuan dengan rapi. Para pelanggan mulai mengenali wajahnya, bahkan beberapa di antara mereka menyapa ramah ketika datang kembali. Suatu sore, toko tampak ramai karena ada pesanan besar untuk sebuah pernikahan bangsawan. Gaun-gaun mewah memenuhi meja kerja, sebagian harus segera disetrika, sebagian lagi dipasangkan hiasan tambahan. Rania, meski bukan tugasnya, ikut membantu menata dan mengecek setiap detail. Fahd yang melihatnya tersenyum. "Kamu selalu cepat tanggap, Rania." Rania hanya menunduk sambil tersenyum tipis. "Saya ingin membantu, Tuan. Lagi pula ini juga demi toko ini." Keuletan dan kerendahan hati Rania membuat semua karyawan merasa nyaman bekerja bersamanya. Ibunda Fahd pun semakin terkesan. Ia sering berbicara kepada putranya di ruang keluarga, "Perempuan ini sopan sekali, Fahd. Jarang sekali aku melihat orang bekerja dengan hati seperti itu." Fahd hanya mengangguk. Meski dalam hati ia mengakui ucapan ibunya. Waktu berjalan, dan hubungan Rania dengan keluarga Fahd semakin akrab. Di sela-sela waktu istirahat, ia sering membantu di dapur, menyiapkan teh atau hidangan kecil. Ibunda Fahd kadang mengajarinya resep-resep Arab, sementara Rania membalas dengan memperkenalkan masakan Indonesia yang sederhana. Suasana rumah menjadi hangat, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Namun di balik itu, Rania tetap menyimpan luka kecil di hatinya. Ia belum tahu nasib uang dan tenaga yang ia keluarkan untuk berangkat ke Arab. Teman yang dulu menjanjikan pekerjaan tak pernah memberi kabar. Meski begitu, ia tidak mau larut dalam penyesalan. Baginya, Allah sudah menggantikan rasa sakit itu dengan keluarga yang baru. Suatu malam, ketika toko sudah tutup dan mereka sedang menikmati teh di ruang tamu, Fahd berbicara pelan kepada ibunya. "Ibu, Rania sudah banyak membantu kita. Aku ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih." Ibunya tersenyum samar. "Mungkin bukan hanya tanda terima kasih yang pantas untuknya, Nak." Fahd menatap ibunya, seakan memahami maksud ucapan itu, namun memilih diam. Bagi Rania, kehidupan di Arab kini tak lagi sesulit saat pertama kali menginjakan kaki di bandara. Tapi ia tidak tahu, di balik semua kebaikan yang ia terima, ada perasaan khusus yang mulai tumbuh di hati seseorang. Perasaan itu diam-diam bertunas, menunggu saat yang tepat untuk mekar menjadi sebuah keputusan besar.
Musim dingin mulai menyelimuti kota. Udara yang tadinya hangat kini berganti dengan hembusan angin sejuk yang menusuk tulang. Rania mengenakan mantel panjang dan kerudung tebal setiap kali berangkat kerja. Di toko, penjualan gaun justru semakin meningkat karena banyak acara pernikahan besar di musim ini. Suatu pagi, toko kedatangan pelanggan istimewa. Seorang wanita bangsawan datang memesan gaun untuk acara pernikahan anaknya. Ia ditemani 2 asisten yang terus memuji pelayanan Rania. Dengan sopan, Rania menawarkan pilihan warna dan kain, mencatat semua permintaan dengan teliti. Fahd memperhatikannya dari jauh, kagum pada ketenangan dan profesionalismenya. Dalam hati ia berkata, dia bukan hanya sekadar kasir. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Hari itu, setelah pelanggan pergi, Fahd menghampiri Rania. Pekerjaanmu hari ini sangat baik. Pelanggan itu sangat puas. Rania menunduk, sedikit tersipu. Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Fahd tersenyum tipis. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja Fahd. Ucapan itu membuat Rania sedikit kikuk. Ia hanya mengangguk pelan dan kembali merapikan meja kasir. Hari-hari berikutnya, perhatian Fahd semakin terasa. Ia sering memastikan Rania tidak kelelahan, bahkan membawakan teh hangat ketika melihatnya sibuk. Rania menganggap itu sebagai bentuk perhatian dari atasan yang baik, tanpa menyadari bahwa di baliknya ada rasa yang lebih dalam. Di rumah, Ibunda Fahd semakin yakin dengan perasaannya. Ia melihat kesopanan Rania, kerja kerasnya, dan rasa hormat yang selalu ia tunjukkan. Suatu malam, ketika Rania membantu menyiapkan makan malam, Ibunda Fahd berkata, "Nak, kamu ini seperti bunga yang mekar di tempat yang tepat. Kehadiranmu membawa suasana berbeda di rumah ini." Rania tersenyum malu. "Saya hanya ingin membalas semua kebaikan keluarga ini, Bu." Ucapan itu semakin menguatkan niat Ibunda Fahd. Ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memberi pekerjaan. Dalam hatinya, ia yakin bahwa kebahagiaan putranya mungkin ada pada gadis sederhana yang kini duduk di hadapannya setiap malam. Namun bagi Rania, semua ini masih terlihat seperti hubungan keluarga yang baik. Ia tidak tahu bahwa sebuah keputusan besar sedang disiapkan untuk mengubah seluruh jalan hidupnya di negeri asing ini. Hari itu toko terlihat lebih sepi dari biasanya. Setelah membereskan meja kasir, Rania membantu menata gaun baru yang baru saja tiba dari perancang terkenal. Warnanya indah, kainnya lembut, dan hiasannya berkilau terkena cahaya lampu. Saat ia merapikan salah satu gaun putih, hatinya teringat pada kampung halaman. Sudah berbulan-bulan ia tidak pulang. Rindu itu ia pendam dalam doa setiap malam. Sore menjelang malam, Fahd datang menghampirinya. "Rania, malam ini ibu ingin mengundangmu makan bersama di ruang keluarga. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan." Nada suara Fahd terdengar biasa saja, tapi entah mengapa hati Rania berdebar. Setelah toko tutup, mereka semua berkumpul di ruang keluarga. Meja makan dipenuhi hidangan khas Arab. Aroma rempah menyebar, membuat suasana terasa hangat. Ibunda Fahd duduk di kursi utama, sementara Fahd duduk di sebelah Rania. Setelah makan malam selesai, Ibunda Fahd memandang Rania dengan senyum yang dalam. "Nak, selama kamu di sini, kami melihat kesopanan dan kerja kerasmu. Kamu bukan hanya pekerja, tapi juga bagian dari keluarga ini." Rania menunduk, merasakan hangatnya ucapan itu. "Terima kasih, Bu. Kebaikan keluarga ini tidak akan pernah saya lupakan." Ibunda Fahd lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut namun tegas. "Rania, aku ingin kamu tahu, aku sudah membicarakan ini dengan Fahd. Aku ingin menjodohkan kalian." Rania tertegun. Matanya membesar, napasnya sedikit tercekat. Ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Pandangannya bergeser ke Fahd yang menatapnya penuh keyakinan. "Fahd, apakah ini sungguh-sungguh?" tanyanya lirih. Fahd mengangguk. "Ya, Rania. Aku ingin melamarmu. Sejak pertama kamu datang, aku melihat ketulusan dan keberanianmu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, bukan hanya sebagai pekerja di toko ini, tapi sebagai pendampingku selamanya." Rania tidak langsung menjawab. Hatinya berputar di antara rasa terkejut, bahagia, dan bimbang.
Tapi ia juga mengingat hari-hari penuh kebaikan yang ia terima dari keluarga ini, perhatian Fahd yang tulus, dan bagaimana Allah telah menuntunnya dari masa sulit menuju kenyamanan yang tidak pernah ia duga. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Kalau ini memang jalan yang Allah pilihkan untuk saya terima. Ucapan itu membuat ruangan seolah dipenuhi cahaya kebahagiaan. Ibunda Fahd menepuk tangan mereka berdua dengan penuh restu. Di hati Rania, ia sadar bahwa takdir kadang datang dengan cara yang paling tak terduga. Sejak malam lamaran itu, suasana rumah keluarga Fahd dipenuhi semangat baru. Ibunda Fahd mulai mengatur segala keperluan pernikahan, sementara Fahd lebih sering meluangkan waktu di toko agar Rania tidak merasa terbebani. Bagi Rania, semua ini masih terasa seperti mimpi. Baru beberapa bulan lalu ia berdiri di bandara dengan hati penuh kebingungan, dan kini ia sedang menunggu hari besarnya tiba. Pagi-pagi sekali, Ibunda Fahd mengajak Rania ke butik-butik perancang gaun pengantin terkenal. Mereka mencoba berbagai model, dari gaun putih sederhana hingga yang penuh hiasan permata. Setiap kali Rania berdiri di depan cermin, Ibunda Fahd tersenyum, "Nak, kamu terlihat seperti putri." Rania hanya tersipu malu, merasa belum pantas mendapatkan semua kemewahan ini. Di toko, karyawan-karyawan yang sudah dekat dengannya ikut membantu. Mereka membuat daftar undangan, menyiapkan dekorasi bunga, bahkan menyarankan makanan untuk jamuan pesta. Fahd sendiri memastikan semua berjalan lancar, mulai dari penyewaan gedung hingga hiburan. Sesekali ia mendekati Rania sambil berbisik, "Aku ingin hari itu menjadi kenangan paling indah untukmu." Di sela persiapan, Rania sering merenung. Ia mengingat kembali semua kejadian sejak tiba di Arab. Perasaan ditinggalkan, rasa takut, lalu datangnya pertolongan yang tak terduga. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa rencana Allah selalu lebih indah daripada rencananya sendiri. Malam menjelang, di kamarnya yang sederhana, Rania menulis surat singkat untuk kedua orang tuanya di Indonesia. Ia menceritakan kabar gembira tentang pernikahannya, sambil mengungkapkan rasa rindunya yang dalam. Surat itu ia selipkan bersama beberapa foto dirinya mengenakan gaun pengantin yang sedang dipersiapkan. Hari-hari terasa berjalan cepat. Undangan mulai disebar, gaun sudah hampir selesai, dan gedung pernikahan sudah dipesan. Setiap malam, Rania berdoa agar semua berjalan lancar dan diberkahi. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar bahwa langkahnya sebentar lagi akan memasuki babak baru yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di sanalah, janji suci akan mengikatnya dengan Fahd, pria yang dulu hanya ia kenal sebagai sosok asing di bandara, namun kini akan menjadi pendamping hidupnya selamanya. Pagi itu, langit di kota tempat Rania tinggal terlihat begitu cerah. Cahaya matahari menyinari setiap sudut jalan, membuat gedung-gedung berwarna keemasan. Udara terasa sejuk, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang akan datang. Hari ini adalah hari pernikahan Rania dan Fahd. Sejak subuh, rumah keluarga Fahd sudah dipenuhi aktivitas. Para perias datang membawa koper besar berisi riasan, perhiasan, dan kain mewah. Di kamar khusus, Rania duduk tenang sementara seorang perias membenarkan jilbabnya yang terbuat dari kain lembut warna putih mutiara. Gaun pengantin yang ia kenakan adalah hasil rancangan butik sendiri, dihiasi benang perak dan manik-manik halus yang berkilau di bawah cahaya lampu. Sementara itu, di ruang lain, Fahd bersiap dengan pakaian tradisional Arab berwarna putih bersih, dilengkapi sorban berwarna emas lembut. Wajahnya memancarkan ketenangan, namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Menjelang siang, iring-iringan kendaraan menuju lokasi pernikahan yang megah. Gedung itu dihiasi bunga-bunga segar, kain sutra, dan lampu kristal yang memantulkan cahaya indah. Para tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut khas Arab mengiringi suasana. Ketika Rania memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Langkahnya pelan namun mantap, didampingi Ibunda Fahd yang menggandeng tangannya. Beberapa tamu berbisik kagum, memuji kecantikannya yang sederhana namun anggun. Fahd berdiri menunggu di pelaminan, senyumnya merekah begitu melihat Rania mendekat. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Suara penghulu mengalun tenang, diikuti oleh ijab kabul yang diucapkan Fahd dengan lantang dan penuh keyakinan. Seketika itu juga, hati Rania bergetar. Air mata kebahagiaan jatuh tanpa ia sadari.
Setelah sah menjadi suami istri, Fahd menggenggam tangan Rania dengan lembut. Mulai hari ini, aku berjanji akan menjagamu dengan segenap hatiku. Rania menatapnya, tersenyum sambil berbisik, dan aku akan menemanimu, sekuat yang aku bisa. Sorak bahagia terdengar dari para tamu. Tepuk tangan dan doa mengiringi momen itu. Hari yang dulunya hanya mimpi kini menjadi kenyataan. Dari seorang penjahit sederhana di Indonesia, Rania kini berdiri sebagai istri seorang pemilik butik gaun mewah di Arab, menjalani takdir yang telah Allah tuliskan untuknya sejak awal. Pagi itu, sinar mentari menembus kaca jendela kamar rumah besar milik keluarga Tuan Fahd. Aroma teh mint menguar dari dapur, bercampur dengan wangi mawar yang diletakkan di vas meja makan. Aisyah duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan Tuan Fahd yang sejak semalam sudah mengabarkan ingin berbicara penting. Hatinya berdebar, tetapi entah mengapa ada rasa tenang yang menyelimuti. Langkah kaki tegas terdengar dari arah koridor. Tuan Fahd muncul dengan pakaian tobe putih bersih dan sorban rapi di kepalanya. Senyum hangatnya menyapa, membuat Aisyah menunduk malu. "Aisyah," ucapnya lembut, duduk di hadapannya, "aku sudah lama memikirkan ini. Kehadiranmu di hidupku mengubah banyak hal. Kesabaranmu, keikhlasanmu, dan imanmu, itu semua membuatku yakin." Aisyah mengangkat wajahnya, menatap mata pria itu dengan campuran bingung dan haru. "Apa yang Tuan maksud?" tanyanya pelan. "Aku ingin kau menjadi istriku," kata Tuan Fahd tanpa ragu. "Bukan hanya sebagai penghuni rumah ini, tapi sebagai pendamping hidupku di dunia dan, insya Allah, di akhirat." Air mata Aisyah jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan. Suara hatinya berdesir, mengingat semua perjalanan panjang yang mereka lalui. "Tuan, ini sungguh kehendak Allah," bisiknya. Hari itu juga keluarga besar Tuan Fahd berkumpul. Ruang tengah berubah menjadi tempat penuh keberkahan, dengan hiasan kain putih dan lampu-lampu kecil yang memantulkan cahaya hangat. Seorang kadi duduk di tengah, membacakan akad nikah yang diucapkan Tuan Fahd dengan suara mantap. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Ahmad dengan mahar seperangkat emas dan hafalan surat Ar-Rahman, dibayar tunai." Serentak hadirin mengucap takbir. Aisyah menunduk, air matanya jatuh lagi. Kini ia bukan hanya pekerja yang jauh dari tanah kelahirannya. Ia adalah istri dari pria yang Allah takdirkan untuknya, di negeri yang dahulu terasa asing namun kini menjadi rumah sejati di hatinya. Malam itu, di teras rumah yang diterangi cahaya bulan, Tuan Fahd menggenggam tangan Aisyah. "Mulai hari ini, kita melangkah bersama," ucapnya. Aisyah tersenyum, hatinya penuh syukur, menyadari bahwa cinta yang dirangkai dengan iman akan selalu berujung pada ridho Allah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa takdir seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Seorang wanita sederhana yang awalnya hanya menjalani rutinitas pekerjaan biasa, ternyata disiapkan oleh Allah untuk menapaki jalan hidup yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap sikap yang kita tunjukkan, dan setiap doa yang kita panjatkan, bisa menjadi pintu menuju perubahan besar dalam hidup. Salah satu pesan penting dari cerita ini adalah bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Sang tokoh utama, meski menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tidak pernah kehilangan akhlak dan prinsip hidupnya. Ia tetap menjaga kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat kepada orang lain. Pada akhirnya, sifat-sifat inilah yang membuatnya mendapatkan kepercayaan, penghormatan, bahkan cinta dari orang yang awalnya hanya menjadi bagian dari pekerjaannya. Kisah ini juga mengajarkan tentang arti berserah diri. Terkadang, kita terlalu sibuk mengatur rencana hidup kita sendiri, hingga lupa bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih indah dan sempurna. Ketika kita mampu menerima segala kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dengan lapang dada, kita akan menemukan bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari rancangan besar yang membawa kita pada kebaikan. Selain itu, hubungan yang dibangun dalam kisah ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan saling menghargai dalam menjalin ikatan, baik itu pertemanan, kerjasama, maupun cinta. Hubungan yang tulus tidak dibangun dalam semalam, tetapi lahir dari proses saling memahami, mendukung, dan menguatkan satu sama lain, bahkan di tengah perbedaan latar belakang dan budaya. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa kagum atau daya tarik fisik, tetapi tentang kesediaan untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan,
serta membangun masa depan bersama dengan komitmen yang kuat. Cinta yang diberkahi Allah adalah cinta yang tumbuh dari rasa hormat, kepercayaan, dan doa yang tidak pernah putus.